Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lika sama Faliha. Saya merupakan mahasiswi psikologi Islam UIN Salatiga. Di sini saya akan mereview buku yang menjadi salah satu acuan kami dalam belajar mata kuliah, yaitu psikologi profetik. Di sini ada buku psikologi profetik karya Pak Agus Hermawan. Buku ini merupakan buku yang sederhana dan juga mudah untuk dipahami. Terdapat 9 bab yang menjadi bahan kita belajar, bab-bab yang sangat penting untuk kita pahami dalam psikologi kenabian. Nah, saya akan mereview bab 1 sampai 5. Di sini kita mulai dari bab yang pertama, yaitu konsep manusia dalam perspektif profetik. Ya, konsep manusia dalam perspektif psikologi kenabian itu seperti apa sih gitu. Nah, dalam buku ini dijelaskan bahwa hubungan manusia itu terdapat 3 hal yang berpengaruh, yaitu hubungan manusia dengan manusia, yaitu hablum minan nas, hubungan manusia terhadap Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu hablum minallah, dan juga hubungan manusia dengan alam, yaitu hablum minal alam. Nah, dari 3 hal tersebut, hal yang penting dan 3 hal yang berhubungan tersebut mempengaruhi manusia dalam berperilaku. Nah, di sini perlu kita pahami bahwa manusia dalam pandangan Islam berperan sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk yang berketuhanan. Jadi, kita sebagai manusia perlu untuk memahami aspek-aspek yang sangat penting untuk membina kehidupan yang bermakna begitu. Kemudian pada bab yang kedua dibahas sejarah perkembangan psikologi profetik. Sebelum kita masuk lebih dalam mengenai psikologi profetik itu sendiri, kita perlu paham bahwa dapat sejarah atau latar belakang munculnya psikologi profetik itu sendiri dalam perkuliahan. Nah, di sini disebutkan terdapat tokoh-tokoh yang populer dalam dunia Islam. Ya, dunia Islam itu melahirkan sosok-sosok atau ilmuwan-ilmuwan besar yang menjadi cikal bakal adanya psikologi profetik itu sendiri. Dalam psikologi profetik ini juga dijelaskan ada pertumbuhan atau perkembangan mata kuliah psikologi profetik ini. Terdapat 5 karya yang menjadi awalnya psikologi profetik. Psikologi profetik itu dimulai dari psikologi agama. Nah, dijelaskan bahwa dari psikologi agama tersebut tercetuslah psikologi profetik. Tuh. Kemudian kita pindah pada bab yang 3, yaitu persamaan perbedaan psikologi profetik dengan psikologi Islam. Ya, perlu kita ketahui bahwa mata kuliah di sini bahas tentang psikologi Islam. Nah, di sini juga terdapat psikologi profetik. Namun apa perbedaannya? Karena di sini psikologi profetik itu merupakan psikologi kenabian, tentu saja terdapat perbedaan dalam 2 hal tersebut. Ya, dijelaskan bahwa psikologi profetik adalah ilmu yang membahas tentang eksistensi jiwa dan gejala jiwa dari manusia yang telah mencapai kesempurnaan dan melaksanakan evolusi dan transformasi diri melalui pemahaman dan pengalaman agama secara totalitas berdasarkan Al-Quran, sabda dan keteladanan kenabian as-sunnah atau sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau dari psikologi profetik itu intinya adalah membahas tentang manusia dalam kacamata Al-Quran dan Nabi Muhammad. Kenabian. Kemudian psikologi Islam. Kalau psikologi Islam itu adalah studi tentang jiwa dan perilaku manusia yang didasarkan pada pandangan dunia Islam. Psikologi Islam itu berbicara tentang manusia, terutama kepribadian manusia, filsafat, teori, metodologi, dan masih banyak lagi. Kemudian kita pindah pada bab yang keempat. Di sini terdapat peluang dan tantangan psikologi profetik. Dalam ilmu pengetahuan tentu saja terdapat tantangan ataupun kendala dan juga terdapat peluang. Sehingga di sini disebutkan bahwa terdapat peluang dalam psikologi profetik pada era globalisasi. Profetik juga bisa menyesuaikan pada perkembangan zaman, sehingga pada buku ini dijelaskan perkembangan psikologi profetik tersebut. Dalam buku ini disebutkan beberapa pendapat dari para ahli mengenai tantangan-tantangan tersebut yang perlu untuk kita ketahui. Pada bab 5 terdapat jiwa dalam psikologi profetik. Nah, ini mulai membahas tentang jiwa. Di sini jiwa dijelaskan bahwa di sini jiwa dijelaskan dalam sudut pandang Islam, di sudut pandang kenabian, ya, bahwa terdapat
3 bagian dalam jiwa yang disebutkan dalam Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan salah satu tokoh Islam yang menjadi cikal bakal adanya psikologi profetik ini. Nah, terdapat 3 jiwa, yaitu jiwa nabati, jiwa hewani, dan jiwa insani. Dalam buku ini dibahas beberapa bab juga yang saling melengkapi, saling insightful untuk dipahami secara lebih mendalam. Bermanfaat untuk kita mahasiswa. Dengan buku yang sesederhana ini bisa dibawa kemana-mana, bisa dimasuk dalam tas yang nggak terlalu besar, jadi simple. Baik, terima kasih. Sekian review dari saya, semoga bermanfaat. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.